Istilah tubuh bukan dibatasi secara material, yaitu badan atau aspek jasmania. Namun, tubuh dalam bagian firman Tuhan ini merupakan perwakilan dari seluruh kehidupan kita. Jadi hidup di sini bukan tentang terus-menerus hidup atau lamanya kita hidup, melainkan hidup yang sudah dihidupkan oleh Kristus, atau bisa dikatakan kualitas hidup. Tidak ada gunanya apabila seseorang hanya menjauhi dunia tetapi hidup untuk dirinya sendiri. Begitu pula tidak ada gunanya apabila seseorang memberi diri kepada Allah tetapi masih ingin hidup dalam dosa. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap tinggal dalam kekudusan yang sudah disediakan oleh Kristus. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang persembahkan tubuhmu. Saya akan membaca bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, gambaran apa yang saudara dapatkan ketika mendengar atau membaca kalimat persembahkan tubuhmu? Kalimat perintah ini apakah mengandung arti bahwa tubuh kita itu harus dibunuh atau disiksa untuk menjadi korban bakaran atau korban sembelihan? Tentunya bukan demikian yang dimaksudkan oleh Paulus. Paulus menasehatkan bagi kita untuk mempersembahkan tubuh kita dengan pengertian seperti ini. Istilah tubuh bukan dibatasi secara material, yaitu badan atau aspek jasmania. Namun, tubuh dalam bagian firman Tuhan ini merupakan perwakilan dari seluruh kehidupan kita. Paulus membicarakan tentang totalitas kehidupan yang diwakili oleh tubuh, yaitu aspek jasmania dan akal budi atau aspek batinia. Maka inilah yang hendak Paulus katakan di sini, yaitu seluruh pikiran, perkataan, atau perbuatan. Artinya, seluruh kemampuan dan kegiatan kita itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau demikian, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, kata mempersembahkan itu berarti memberikan dengan penyerahan total. Kita tidak dapat menyisihkan sebagian untuk dipegang sendiri atau diserahkan kepada pihak yang lain. Bandingkan Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama. Kisah Ananias dan Safira. Kurban pun harus bersifat sempurna. Maka ketika kita membaca Alkitab, selalu dikatakan
tidak bercela. Kedua, bahwa selain tubuh tidak ada kurban lain yang harus dipersembahkan oleh orang Kristen. Dalam dunia abad pertama Masehi, orang membawa berbagai macam kurban. Namun orang Kristen saat ini tidak dapat lagi turut membawanya. Dan kalau ibadah dalam bait Allah di Yerusalem, bagi orang Kristen ibadah itu pada asasnya sudah tidak berlaku. Gambaran tentang persembahan atau korban mengingatkan kita pada ritual yang terjadi pada Perjanjian Lama. Korban itu merupakan simbol penyerahan sesuatu, entah dosa-dosa maupun ucapan syukur kita. Kesempurnaan darah Kristus membuat persembahan binatang untuk penebus dosa menjadi tidak berlaku lagi. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-12 berbunyi, "Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah." Yang tersisa adalah korban ungkapan syukur atas korban Kristus yang sempurna. Namun ungkapan syukur bukan sekedar ucapan syukur. Ada yang lebih daripada sekadar ucapan, yaitu seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita harus diberikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, Paulus tidak sedang memikirkan 3 jenis persembahan, tetapi Paulus memikirkan satu persembahan dengan 3 karakteristik, yaitu hidup. Sebagian para penafsir cenderung mengontraskan hidup dengan korban binatang yang mati. Kalau dulu korban hanya sekali dipersembahkan lalu mati. Sekarang kita terus-menerus mempersembahkan korban yang hidup. Jadi hidup di sini bukan tentang terus-menerus hidup atau lamanya kita hidup, melainkan hidup yang sudah dihidupkan oleh Kristus, atau bisa dikatakan kualitas hidup. Adalah lebih baik bagi kita untuk mengaitkan konsep hidup ini dengan kehidupan di dalam Kristus. Saudara, kita sudah mati di dalam dosa dan untuk dosa. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus, kita mulai hidup untuk Allah. Roma pasal 6 ayat 1-14. Kehidupan seperti inilah yang kita berikan kepada Allah, bukan kehidupan lama yang masih dikalahkan oleh dosa. Jadi kontras yang ingin ditampilkan melalui kata hidup dalam Roma 12 ayat 1 ini bukan antara sekali versus terus-menerus, tetapi antara mati dalam dosa versus hidup di dalam Kristus. Yang berikut, kudus. Memahami makna kudus di sini tidak terlalu sukar. Artinya, yang ditonjolkan adalah dipisahkan dari sekaligus dipisahkan untuk. Bagian kedua dari pasal 12 kitab Roma berbicara tentang dipisahkan dari dunia. Jangan hidup serupa dengan dunia ini, atau jangan diserupakan dengan dunia. Sedangkan ayat 1 tentang dipisahkan untuk persembahkan tubuh kepada Allah. Dua-duanya harus ada. Ini adalah ibarat dua sisi dari satu koin mata uang. Tidak ada gunanya apabila seseorang hanya menjauhi dunia tetapi hidup untuk dirinya sendiri. Begitu pula tidak ada gunanya apabila seseorang memberi diri kepada Allah tetapi masih
ingin hidup dalam dosa atau mencemarkan diri dengan hal-hal duniawi. Saudara, secara status kita adalah orang-orang kudus. Allah telah memanggil dan menjadikan kita kudus di dalam Kristus. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap tinggal dalam kekudusan yang sudah disediakan oleh Kristus. Menghargai, mensyukuri, dan menikmati karya tersebut. Melalui karya pengudusan Kristus itulah kita akan dimampukan untuk terus-menerus berada di dalam kekudusan. Jadi menjadi kudus bukan tentang apa yang kita lakukan, melainkan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Ingat, mensyukuri, merayakan, dan membuktikan pengudusan itu melalui perilaku kita setiap hari. Kemudian kata berkenan. Hidup dan kudus merujuk kepada kualitas korban, sedangkan berkenan merupakan hasil. Jikalau kita memberi korban yang hidup dan kudus, maka itu akan berkenan di hadapan Allah. Artinya, itulah yang menyenangkan hati Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati disertai dengan ketaatan dan pengabdian. Saudara, menyenangkan Allah seharusnya menjadi hal yang paling menyenangkan bagi orang percaya. Kita harus menyadari untuk apa kita hidup. Kita mengetahui siapa pemilik kehidupan kita yang sebenarnya. Tatkala tujuan ini kita kembalikan kepada Sang Empunya kehidupan, kita sudah menggenapi tujuan keberadaan kita yang sebenarnya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Roma 11 ayat 36. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.